الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwati at-talabah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati fillah rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada tafsir Juz' Amma karya Al-Ustaz Al-Fadil Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, dan masih pada bahasan tafsir surah Al-Qadar. Sebelum melanjutkan pada tafsir surah Al-Qadar ayat yang kedua, maka sedikit kita ingin rekap apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan beberapa faedah berikut ini. Yang pertama, disebutkan bahwasanya yakni surah Al-Qadar memiliki yakni keutamaan karena ia di antara surah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunkan, disebutkan di sini Makkiyah. Ia adalah surah Makkiyah. Perhatikan halaman 519. Ikhwati fillah talaba, para ulama berselisih pendapat tentang status surah Al-Qadar. Kita sebutkan faedah bahwasanya antum kayaknya maju lagi deh. Maju aja. Asal enggak di depan kamera. Maju ke sini. Maju ke sini. Sini. Lagi. Sini. Ya. Ya, maju. Ya. Biar ana nggak perlu pakai mikrofon. Pit, ana nggak pakai masker gimana, Pit? Nggak apa ya? Hah? Pakai ini. Ini aja ya, biar enak. Ini kayaknya lebih jelas kayaknya.
Oke, ayo perhatikan halaman 519. Kita sebutkan faedah bahwasanya perbedaan antara surah Makkiyah dan Madaniyah adalah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Dan surah-surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Walaupun turunnya di Makkah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya surah Al-Qadar ini diperdebatkan oleh para ulama tentang apakah ia Makkiyah atau Al-Madaniyah. Perhatikan, para ulama berselisih pendapat tentang status surah Al-Qadar. Apakah tergolong surah Makkiyah atau Madaniyah? Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat surah Al-Qadar adalah termasuk Madaniyah. Walaupun ia ayatnya pendek-pendek, tapi ia Madaniyah. Di antara ciri-ciri surah Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Tapi tidak untuk surah Al-Qadar. Ayatnya pendek-pendek, tapi ia Madaniyah. Wallahu alam bissawab. Nah, ikhwati at-talaba rahimakumullah, disebutkan dalam surah Al-Qadar firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu." Pada bahasan yang lalu kita sebutkan bahwasanya hu di sini tentunya kembali kepada Al-Qur'an. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya di sini atau hu dalam bahasa Arab itu kembali kepada Al-Qur'an. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama makna hu di sini, yakni Al-Qur'an itu apakah semuanya turun kepada Nabi Muhammad SAW atau dia turun ke langit dunia semuanya dan turun pada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Perhatikan halaman 520. Ada dua pendapat tentang maksud ayat ini. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama. Apa itu Allahul Mahfuz? Kita akan bahas hari ini di ayat yang kedua. Itulah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan di sini, Ibnu Katsir berkata, qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i fi 23 sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya berkata, Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim secara keseluruhan dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Lalu Al-Quran turun secara bertahap berdasarkan kejadian-kejadian selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya disebutkan ayat-ayat yang turun karena sebab itu hanya 200-an ayat saja. Hanya 200-an ayat saja. Dari total 6.000-an sekian ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah itu 6.000-an sekian. Yang ada sababun nuzulnya, yang turun karena sebab itu hanya 200-an. Artinya lebih banyak ayat Allah yang turun tanpa sebab. Tapi turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertahap, tidak semuanya. Bahkan kita tahu misalnya seperti pengharaman khamr atau minuman keras, itu diantara contoh bertahapnya Allah Subhanahu wa taala melarang minuman keras. Yang pertama diterangkan bahwasanya minuman keras itu berbahaya tapi juga ada manfaatnya. Tapi bahayanya lebih banyak. Akhirnya orang kemudian mengurangi untuk meminumnya. Disebutkan di zaman itu bahwasanya minum minuman keras adalah hal yang sangat biasa, hal yang sangat lumrah yang mereka lakukan kala itu.
Maka turun larangannya itu bertahap. Yang pertama disebutkan keutamaannya karena kalau ada orang tinggal di iklim yang dingin, ada musim dinginnya, bahkan terkadang di Eropa itu bisa di bawah 0 derajat, bahkan bisa sampai 18 dan 20 derajat di bawah 0, itu luar biasa dingin. Minuman keras, manfaatnya itu bisa menghangatkan tubuh. Jadi kalau berbicara manfaat, ya ada manfaatnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya itu lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Akhirnya orang kemudian mengurangi untuk meminum minuman keras. Kenapa? Karena lebih banyak madarat. Minuman keras disebutkan ia adalah ummul khaba'ith, ibunya, induknya semua perbuatan yang keji. Orang kalau misalnya ingin mencuri, mikirnya panjang. Orang kalau misalnya ingin membunuh, mikirnya panjang. Orang kalau misalnya ingin memperkosa, mikirnya panjang. Tapi kalau orang sudah mabuk, bisa bunuh orang cepat, perkosa orang, curi, karena apa? Sudah mabuk. Makanya disebutkan ia adalah induknya semua perbuatan yang keji. Kalau sudah mabuk, semua bisa dilakukan. Berkaitan dengan kejahatan yang lain, orang terkadang mikir-mikir juga. Tapi kalau sudah mabuk, enggak banyak mikir. Nah, ikhwati at-talaba rahimakumullah, kemudian tahapan berikutnya disebutkan bahwasanya janganlah kalian mendekati salat dan kalian dalam keadaan mabuk. Itu tahapan berikutnya. Di antara dalil bertahapnya turun Al-Quran, bahkan untuk satu pengharaman Al-Quran turun secara bertahap. Padahal jika langsung pun para sahabat siap. Perintah untuk kaum wanita untuk menutup auratnya, ketika diperintahkan mereka langsung. Mereka meraih semua kain yang mereka bisa raih untuk menutupi seluruh tubuh. Kenapa? Karena sudah diperintahkan. Harusnya ketika khamar begitu pun bisa. Tapi ada hikmah kenapa kemudian diberikannya tahapan. Karena mereka luar biasa berkaitan dengan minuman keras itu seperti minum air putih biasa misalnya. Karena selalu minum air atau minum minuman keras. Jadi harus bertahap. Firman Allah yang kedua, janganlah kalian dekati salat dan kalian dalam keadaan mabuk. Akhirnya setiap hampir waktu salat, akhirnya orang mengurangi untuk tidak minum. Barulah ketika kaum muslimin betul-betul siap, turun firman Allah Subhanahu wa taala, pengharaman akan minuman keras, dan langsung mereka taati dan mereka kemudian istilahnya tumpahkan semua yang mereka miliki. Dan enggak nawar karena sudah ada tahapan dari awal. Mereka enggak menawar, bisa nggak Rasul sebulan lagi? Nggak bisa begini, artinya kami pengen latihan dulu. Nggak, sudah dari kemarin. Sudah ada tahapan-tahapan hingga kemudian Allah larang untuk ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian pendapat yang kedua, masih rekap. Maksud ayat ini adalah Al-Quran pertama kali diturunkan pada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Yaitu ketika turun 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq, itu pada malam Lailatul Qadar. Itulah kenapa kemudian alasan mayoritas para ulama menyebutkan ia adalah madaniyah. Ini pendapat Asy-Sya'bi dan beliau berkata, nazala awalul Quran fi Lailatul Qadar. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi ada dua pendapat. Al-Quran utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, turun full. Pendapat yang kedua, Al-Quran turun pertama kali awal-awal surah Al-Alaq kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Itulah maksudnya. Jadi ada dua pendapat, dan kita tahu bahwasanya perbedaan pendapat dalam penafsiran satu ayat, ia jenisnya adalah varian, saling menguatkan satu sama lain, bukan kemudian jenis yang tadad, bertentangan, paradoksi, bukan. Artinya bisa dimaknai untuk kedua-duanya. Nah,
Ikhwati fillah rahimakumullah, kita sebutkan juga faedah kemarin, kata kami pada inna anzalnahu. Kenapa Allah tidak sebutkan saya? Kan harusnya bisa Allah ngomong inni, tapi disebutkan inna. Kita sebutkan faedah kala itu bahwasanya ini untuk pengagungan. Dan ini adalah perkara yang biasa dalam bahasa Arab. Bahkan kata Ustadz Firanda hafizallah, dalam bahasa Indonesia pun kita, untuk sebuah penghormatan, untuk lebih sopan, ketika kita berkata-kata, itu pakai kata kami. Padahal yang ngomong saya, tapi pakai kata kami. Kenapa? Karena ini adalah untuk lebih hormat dalam menyampaikan sesuatu. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala ini pengagungan dirinya sendiri. Karena ikhwati at-talaba rahimakumullah, ketika dhamir itu diganti, kata ganti saya menjadi kami atau kita, saya menjadi dia, itu haibahnya, wibawanya lebih besar. Kita contohkan kemarin dengan seorang raja. Saya contohkan kemarin dengan Ustadz Ahmad kalau nggak salah. Jadi Ustadz Ahmad hafizahullah ta'ala menyuruh salah satu di antara antum, belikan saya nasi goreng. Dengan beliau mengatakan, pimpinan pesantren Intan Ilmu nyuruh kamu belikan nasi goreng. Padahal yang ngomong beliau-beliau juga. Itu wibawanya, kehaibahannya berbeda ketika beliau, saya perintahkan kamu, dengan pimpinan pesantren, yaitu domir dia. Padahal yang ngomong Ustadz Ahmad juga, pimpinan pesantren nyuruh kamu belikan nasi goreng. Itu berbeda. Di bahasa kita pun seperti itu. Makanya ketika disebutkan dalam ayat Al-Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yang berfirman kan Allah. Allah bisa saja mengatakan Qul anallahu al-ahad. Katakan aku adalah Allah yang Maha Esa. Bisa. Tapi Allah menggunakan dhamir huwa, dia, untuk kehaibahan, untuk kewibawaan, untuk pengagungan. Jadi itu yang faedah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Jadi inna di sini untuk pengagungan, dan juga inna di sini kami, bukan berarti kemudian Tuhan itu banyak. Allah Al-Ahad Maha Esa cuma satu. Ini adalah berkaitan dengan bahasa untuk memuliakan diri Allah sendiri, untuk mengagungkan diri Allah sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang kita sebutkan faedah pada pertemuan yang lalu untuk ayat yang pertama. Berikut bahasan baru untuk ayat yang kedua. Perhatikan halaman 522. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Perhatikan penjelasan Al-Ustadz Al-Fadhil Firanda Ad-Dirja hafizahullah ta'ala. Para ahli tafsir membicarakan hikmah dari 1000 bulan. Mereka berkata bahwa inilah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi berkata, Lailatul Qadri mukhtassatun bihadhil ummah zadahallahu syarafan falam takun liman qablaha. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Lailatul Qadar khusus untuk umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kemuliaannya umat ini, dan tidak didapatkan oleh umat-umat yang lain. Enggak kayak misalnya umat yang lain juga ada puasa, umat yang lain juga kemudian ada hari raya. No. Lailatul Qadar, kata Imam Nawawi, hanya diberikan untuk umat ini. Perhatikan, kenapa ia adalah sebuah kemuliaan? Karena hukum asalnya umat ini, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Umur kita ini insya Allah ya segini aja. Bahkan ada yang lebih kecil daripada itu. Antara 60 sampai 70 tahun saja. Perhatikan, Nabi telah mengabarkan bahwa umur umatnya hanya 60 sampai 70 tahun saja. Dan demikianlah kenyataannya.
Bahkan banyak kita temukan kaum muslimin sebelum 60 sudah banyak yang meninggal. Di umur 50-an sudah banyak yang meninggal. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Jarang. Sedikit. Ada yang sampai 80 ada, yang sampai 90 ada tapi sangat sedikit, sampai 100 sangat sedikit sekali. Rata-rata di jarak ini 60 sampai 70 tahun. Dan kita tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Perhatikan hitungan 1000 bulannya. Artinya, jika sudah 60 tahun, itulah tandanya seseorang akan meninggal dunia. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama salaf, bahwasanya ketika seorang sudah mencapai umur 40, hendaknya ia bersiap-siap. Kenapa? Karena sudah dekat dengan kematian. Makanya didapati banyak orang atau rata-rata orang akan jauh lebih bijaksana dan dewasa ketika di umur 40. Kenapa? Udah tahu bakal mati. Sudah sangat dekat sekali dengan kematian. Dan kita tahu rata-rata Nabi dan Rasul diutus menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 karena sudah betul-betul matang. Tapi ingat, selain kematangan seorang ketika di umur 40, urusan atau kebiasaan atau masalah kekanak-kanakannya sudah sangat berkurang bahkan habis. Di saat yang sama ia antara umur yang dengannya seorang itu tahu mungkin dia akan meninggal sebentar lagi. Kalau misalnya sampai 60, berarti bonusnya udah 20 tahunan. Nah, perhatikan keutamaan 1000 bulan. Karena 1000 bulan itu 80 tahunan. Itulah kenapa kata Imam Nawawi, ini keutamaan untuk umat ini. Makanya banyak kaum muslimin memburu malam Lailatul Qadar di akhir bulan Ramadan. Karena ibadah di malam itu lebih baik daripada 80 tahun sekian bulan. Perhatikan. Jika sudah 60 tahun, itu tandanya seseorang akan meninggal dunia. Sementara itu, umat-umat terdahulu berumur panjang. Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun pasti lebih panjang umurnya daripada masa dakwahnya. Kalau misalnya rata-rata Nabi dan Rasul diutus di umur 40, berarti total umur beliau 990. Sangat panjang. Dan harusnya ikhwati at-talabah, hak Allah tentunya untuk memberikan umur Nabi Muhammad begitu panjang juga harusnya bisa, tapi tidak. Kalau Nabi Muhammad sampai berumur panjang gitu ya, harusnya kita bisa ketemu. Makanya kata Imam Nawawi, kata Imam Ibnu Qayyim, meninggalnya Nabi Muhammad itu musibah terbesar umat ini. Musibah terbesar umat ini meninggalnya Nabi Muhammad. Ya. Makanya kalau ada seorang mendapatkan kesedihan, mungkin ditinggal ayahnya, ibunya, pasangannya, anaknya, sejajarkan kesedihan itu dengan harusnya kita sedih dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu sangat menyedihkan. Karena kalau beliau punya umur panjang, kita bisa umrah dan bisa ketemu. Bisa ketemu. Memangnya kenapa kalau ketemu? Perhatikan, kata seorang sahabat, sesaat bersama Nabi Muhammad itu lebih baik daripada hidup sekian puluh tahun lamanya. Karena begitu nikmatnya Anda bisa bertemu dengan makhluk paling mulia. Harusnya bisa dong kita ketemu, tapi tidak. Dengan hikmah Allah, Allah tahu apa yang paling baik untuk umatnya. Nabi Muhammad meninggal di umur 63 tahun. Dan seperti itulah umur umatnya. Antara 60 sampai 70 tahun saja. Perhatikan. Oleh karena itulah, Allah ingin memberikan karunia kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan suatu malam, yaitu Lailatul Qadar. Jika seseorang beribadah pada malam tersebut dengan sungguh-sungguh, entah baca Quran, zikir, doa, salat, terserah, di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, wabil khusus di hari-hari ganjilnya,
Bukan berarti kemudian di hari genapnya nggak beribadah. Beribadah selalu. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan beribadah selalu. Demi mendapatkan Lailatul Qadar. Yaitu Lailatul Qadar jika seorang beribadah pada malam tersebut dengan sungguh-sungguh, ibadahnya akan bernilai lebih baik daripada 1000 bulan. Jika dihitung 1000 bulan setara dengan 83 tahun 4 bulan, sekian hari. Dan kita mungkin gak mencapai angka ini. Sepanjang-panjangnya umur kita mungkin ya 60 tahunan, itulah umur standar umat Nabi Muhammad. Tapi keutamaan malam Lailatul Qadar, beribadah di malam itu sungguh-sungguh lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Makanya banyak kaum muslimin berusaha sekuat tenaga untuk menggapai malam itu. Begadang ya begadang. Walaupun tidur dulu lebih utama. Tapi banyak orang ketika tidur bangun malam susah. Begadang gak ada masalah. Karena itu malam yang luar biasa mulia. Jadi jumlah ini sudah melebihi rata-rata umur Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad 63 tahun. Seseorang beribadah di malam Lailatul Qadar setara dengan kebaikan 83 tahun 4 bulan. Bukan berarti kemudian ketika seseorang mendapatkannya, kemudian dia main-main, kemudian dia bebas bermaksiat. Saya sudah dapat Lailatul Qadar, kemudian tidak beribadah. Ini pemahaman yang salah. Atau ketika seorang misalnya pernah umrah gitu ya, kemudian salat di Masjidil Haram, yang satu salatnya itu setara dengan 100.000. Kemudian ketika pulang dia nggak salat lagi. Ini pemahaman yang salah. Harusnya membuat dia makin beribadah, harusnya membuat dia makin rajin lagi. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan masih halaman 522. Jika ia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang benar, ia seolah-olah telah beribadah yang bahkan lebih baik daripada seumur hidupnya. Makanya mudah-mudahan umur kita panjang dan mencapai Ramadan tahun depan. Maka di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan disitulah malam Lailatul Qadar, kita bisa mencarinya dengan beribadah bersungguh-sungguh. Tapi ingat disebutkan di sini diberi taufik. Melunaknya hati dan jiwa ini, mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, itu karunia. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati banyak orang mudah sekali untuknya beribadah, itulah karunia. Ada orang yang mudah beribadah, ada yang berat. Ada yang ringan melangkahkan kakinya ke masjid, ada yang berat. Kalau antum nih, antum sekarang nikmati karena antum di atmosfernya penuntut ilmu. Mau nggak mau antum ya ke masjid. Kalau sudah di luar ujiannya berat. Sekarang antum nggak ada pilihan. Subuh ya ke masjid, zuhur, 5 waktu antum nikmat bisa ke masjid. Ini dambaan banyak orang di luar sana yang susah untuk ke masjid. Terlepas dari Allah Subhanahu wa taala tidak berikan pada mereka taufik. Antum berada di satu komunitas yang baik insyaallah dan didukung dengan fasilitas yang lengkap alhamdulillah. Maka maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang. Karena ini cikal bakal antum nanti ketika di luar memiliki kebiasaan beribadah. Dulu ketika zaman santri meninggalkan salat itu perkara yang paling kami takutkan. Dan harusnya itu juga ada di hati antum. Artinya ketika keluar jalan-jalan, ketika liburan ke rumah, yang paling melekat di kepala perkara salatnya. Karena setiap hari salat berjamaah 5 waktu. Pokoknya sangat takut sekali tertinggal satu salat. Padahal seseorang sangat mungkin ketika lelah, bisa ketiduran, bisa kebablasan. Orang rumah juga bisa jadi juga kelelahan lelah yang sama hingga kemudian lupa membangunkan antum. Takutnya seseorang meninggalkan sholat itu karena dulu diterpa
setiap hari salat berjamaah 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ujiannya itu nanti ketika lulus. Antum di luar. Tidak di atmosfer, tidak di lingkungan pesantren. Ujiannya itu nanti. Maka nikmati sekarang. Ketika antum di sini, mau tidak mau, alhamdulillah, salat berjamaah 5 waktu di masjid, ini menjadi batu, menjadi pondasi terbiasanya antum berjamaah. Di mana ketika nanti keluar, tidak antum lakukan salat kecuali berjamaah. Sekarang latihannya. Jadi berat memang, tapi ini adalah untuk kebaikan antum nanti. Artinya yang ana sebutkan tadi dulu ketika nyantri, ketika misalkan dulu di Salatiga, ketika pergi ke Solo jalan-jalan, pergi ke Semarang jalan-jalan, satu yang kemudian menyatukan semua kami kala itu, tidak boleh tertinggal sholat. Ya, anak yang umum misalnya, artinya seumuran antum standar, masih senang main-main, masih senang bersendau gurau, jalan-jalan, makan sini, makan sana, tapi azan berkumandang, itu yang paling dipegang. Kenapa? Karena kebiasaan di pesantren itu yang mendidik. Hingga kemudian meninggalkan sholat itu perkara yang sangat besar. Dan dulu memang dicatat tuh, yang terlambat dicatat semuanya. Dan dihukum fisik. Push up sekian puluh, sekian ratus. Kenapa? Terlambat sholat. Mungkin awalnya berat, mungkin awalnya bisa dikatakan enggak ikhlas. Tapi terpaan itu menjadikan kita kemudian orang yang terdidik dengan kebiasaan yang baik. Ya, yaitu sholat berjamaah. Jangan sampai kemudian ketika liburan, ketika di luar, malas-malesan. Jadi biarkan kemudian di pesantren capek, mau beribadah terus, tapi begitu keluar, yakni malas-malesan, no. Harusnya ketika di luar sama, tapi ujiannya lebih berat. Bisa jadi tidak ada yang mengingatkan antum, bisa jadi tidak ada yang yakni nyuruh antum. Betul-betul kesadaran sendiri untuk menjalankan ibadah. Jadi nikmati. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, apalagi misalnya tahun depan gitu ya, Ramadan depan dan antum di sini, wah enak, atmosfernya enak, bisa i'tikaf di masjid sama-sama, di sekitar orang-orang yang saleh. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Makanya ketika seorang ada di lingkungan yang buruk, tidak sedikit dia akan terpengaruh. Lawang lingkungannya buruk. Tapi kalau orang berada di lingkungan yang baik, dan itu di antara cara mempertahankan keistiqomahan, insya Allah dia akan menjadi baik. Tadi malam saya ketemu dengan teman semasa SD, dan dia baru keluar penjara. Dan kemudian dia bercerita bahwasanya, ingat nggak si Fulan? Ingat, teman main bola. Kenapa? Dia juga masih ada di dalam. Wah, berarti beberapa teman saya di penjara. Kenapa? Narkoba. Tapi itu pilihan. Tidak bisa kemudian dikatakan takdir. Mesti ada yang salah dari diri mereka, kemudian mereka pilih jalan itu. Dan saya jabat tangannya dan kemudian cukup. Kita sudah 40-an tahun. Jangan kembali lagi. Jadikan kemarin itu pengalaman. 5 tahunan dia di penjara. Cukup. Ya Rul, sampai sudah aku aja. Ya, harus sadar. Saya katakan kepadanya, syukur kamu masih hidup. Tidak sedikit orang itu meninggalnya di penjara. Syukur kamu masih hidup. Masih Allah berikan kesempatan bertaubat. Sudah. Kita ini sudah 40 tahun. Ya, kata ulama, ya sudah umur mau mati lah. Ya, saya sudah taubat katanya. Ya. Mesti ada yang salah dengan kamu, dengan teman kita itu, dan yang lain. Dalam kehidupannya. Saya sebutkan saja. Saya punya sepupu. Juga masih di dalam. Bukan perkara yang saya banggakan pastinya. Tapi masih di dalam. Kenapa? Pasti ada yang salah. Dari pilihan hidupnya. Padahal antum tahu, lulusan pesantren,
walaupun bukan idat muallimin. Lulus mutawasitohnya selesai dia, tapi habis itu ngambil umum. Ya. Mesti ada satu titik di mana kemudian dia salah yang menyebabkan di tahun-tahun berikutnya dia harus hadapi dengan berat. Syukur kalau masih hidup bisa bertobat, bisa kembali ke jalan yang benar. Tidak sedikit orang mati di penjara dalam keadaan misalnya na'udzubillah masih dengan semua keburukan itu dan komunitasnya buruk. Walaupun tentunya pengajian ada, disebutkan pengajian ada, tiap minggu ada saja pengajian. Ini pilihan. Sekaranglah momennya kita memilih. Umur antum sekarang dan jenjang antum sekarang ini pondasi sekali. Yang antum pelajari ketika SD itu yakni bisa dikatakan pengetahuan umum saja. Sekarang silakan. Sekarang ini antum sedang memupuk pemahaman-pemahaman seperti ini. Nanti di idat muallimin atau tahapan SMA itu penyempurnaan. Kuliah itu explore lebih luas. S2 lebih luas lagi, S3 lebih luas lagi. Tapi intinya itu sekarang masa SMP. Antum tahu prinsip yang bagus, antum sudah bisa memahami prinsip yang bagus. Bisa kemudian tahu bagaimana cara memandang hidup. Ketika antum nggak tahu, ya sekarang kita kasih tahu. Ketika antum belum tahu, para ustadz sekarang ngasih antum tahu. Bahwa saya pondasinya sekarang. Pemahamannya sekarang. Kalau semua kita berumur panjang, antum insya Allah berumur, silakan. Antum umur panjang, ana mungkin enggak. Apa? Silakan. Jadi kalau yang mau ke WC, angkat tangan, lanjut aja, nggak apa-apa. Antum, suatu saat, mudah-mudahan, ketika berumur panjang, akan ingat pelajaran-pelajaran ketika SMP. Karena ia pelajaran-pelajaran pondasi. Ia pelajaran-pelajaran yakni pokok. Kurikulum yang antum pegang, kitab apapun, buku apapun, simpan baik-baik. Ana sampai sekarang buku-buku dari pesantren dulu yang ya cuma fotokopian, kalau gini udah bagus banget kitabnya. Fotokopian. Alhamdulillah masih tersimpan rapi dan masih membacanya. Kenapa? Karena kita ingin kembali ke prinsip. Kembalinya itu ke pelajaran-pelajaran SMP. Bermanfaat kemudian untuk sekarang berdakwah. Hafalan ayat ketika SMP, hafalan hadis ketika SMP. Dulu di pesantren, kalau nggak salah, satu semester itu berapa ya? Ratusan lah pokoknya. Soalnya bukunya itu di setiap jenjang, hadis yang dibahas itu 100-an. Kalau kemudian 3 tahun ya berarti 300. Bukan cuma dipelajari tapi dihafalkan. Kapan bermanfaatnya? Ya sekarang. Alhamdulillah betapa banyak hadis yang sering kita sampaikan, sering kita bahas, itu hafalan waktu SMP. Orang mengiranya, wah hebat ya hafal, wah hebat ya hafal. Enggak, dulu kita pernah hafal. Jadi ketika membacanya, kembalinya cepat. Dan jumlahnya ratusan. Kenapa? Karena di setiap jenjangnya minimal 100. Sampai kuliah pun itu 100. Itu mungkin angka standar, semua kita mampu insya Allah menghafalnya dengan mudah 100 hadis setahun. Setahun ya, 100 hadis. Kalau ayat, wah jauh lebih banyak lagi. Jadi sekarang semuanya pondasi. Jadi nikmati. Mudah-mudahan ini bagian dari, disebutkan di sini taufik karunia. Allah berikan kepada antum semuanya taufik, hati mudah untuk menerima kebenaran, lunak untuk menerima kebenaran. Perhatikan kembali kepada bahasan, jika ia diberi taufik oleh Allah untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang benar, ia seolah-olah telah beribadah yang bahkan lebih baik daripada seumur hidupnya, karena mungkin umurnya hanya 60. Jika ia memperoleh Lailatul Qadar selama 10 tahun, bayangkan tiap tahun dia dapat, tiap Ramadan dia itikaf,
Akhirnya kalau sudah i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mau malam 21 kek, 23, 25, 27, 29, kena semua lawang dia di masjid. Mesti dapat dia, lawang dia di masjid. Jika ia memperoleh Lailatul Qadar selama 10 tahun, dari antum lulus misalnya, atau dari sekarang, pas Ramadan, pas di pesantren, lalu ada i'tikaf, berdiam diri di masjid, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak keluar kecuali untuk perkara yang sangat penting. Jika ia memperoleh Lailatul Qadar selama 10 tahun dan seakan-akan telah beribadah selama 830 tahun lebih. Apalagi jika ia mendapatkan Lailatul Qadar selama 20 tahun. Dengan demikian seorang bisa berlomba menyaingi umat terdahulu yang berumur panjang dengan berusaha beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Jadi berusaha selalu. Ada Ramadan, ada i'tikaf di masjid, 10 malam terakhir bulan Ramadan, ikut. Tahun depan, ikut. Tahun depan, ikut. Kalau antum dapatkan itu Lailatul Qadar, maka seakan-akan umur kita sama seperti umat-umat terdahulu yang punya umur ratusan tahun. Karena ibadah di malam itu, keutamaannya dilipat gandakan, luar biasa, seperti 83 tahun, 4 bulan, yaitu 1000 bulan. Nabi Muhammad SAW bersabda, perhatikan halaman 923. Nahnul akhiruna al-awwaluna yawmal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Ini diantara keutamaan umat ini. Kata beliau SAW, kita umat Islam yang terakhir secara zaman. Kita memang umat terakhir. Habis kita ini nggak ada umat yang lain. Sebelum kita ada Thamud, ada Ad, ada umat Bani Iya, ada umat-umat terdahulu. Kita ini yang terakhir. Umat Muhammad SAW. Kata beliau, kita umat Islam secara zaman umat yang terakhir. Tetapi yang pertama dari sisi kemuliaan pada hari kiamat, yaitu kita pertama masuk surga. Yang pertama kali masuk surga Allah di antara semua umat pengikut para nabi dan rasulnya, umat Nabi Muhammad SAW. Dan di antara umat kita ini setelah Nabi Muhammad, yang masuk surga Allah adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian perhatikan ikhwati at-thalabah rahimakumullah, para ulama membahas turunnya Al-Quran. Al-Quran ditulis di Allahul Mahfud secara bahasa. Allahul Mahfud artinya lembaran yang terjaga. Allahul Mahfud secara bahasa adalah lembaran yang terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari pencurian setan atau terjaga dari perubahan. Allah telah menuliskan semua takdir semua makhluk di Allahul Mahfud. Termasuk di antaranya 30 juz Al-Quran yang kita tahu di Allahul Mahfud. Bahasa kasarnya itu kata Imam Ibnu Katsir, ia seperti gudang. Gudang penyimpanan semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa kasarnya. Al-Lauh itu artinya lembaran, Al-Mahfud yang terjaga. Terjaga jadi dari dilihat isinya. Jangankan syaitan, malaikat terdekat pun tidak bisa melihat isinya. Nabi Muhammad pun tidak melihat isinya. Hanya Allah yang tahu apa isinya. Dan isinya adalah semua ketentuan Allah untuk semua makhluknya. Ini antum sekarang nih seperti ini nih sudah tertulis. Anak sekarang begini sudah tertulis. Antum yang memperhatikan sudah tertulis. Yang tidak sudah semua. Tapi kita tidak tahu ketentuan itu. Kita tidak tahu yang tertulis itu. Yang kita tahu kita bisa milih. Anda memilih untuk mengajar, sekarang Anda ngajar. Antum memilih untuk belajar, sekarang antum duduk belajar. Ketika sudah terjadilah kita tahu ketentuan Allah. Tapi ketika belum terjadi kita nggak tahu. Makanya ikhwati at-thalabah rahimakumullah, seseorang tidak boleh beralasan dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Nggak boleh. Saya nggak sholat ini ya Ustaz, kan sudah takdir. Saya malas ibadah ini Ustaz, kan sudah Allah tuliskan.
kan sudah takdir. Nggak bisa. Antum kalau dapatkan orang meninggalkan kewajiban tapi alasannya takdir, ini contoh aja ya, tapi jangan dipraktekkan ya. Colok matanya. Bro, kenapa nggak sholat? Ah, takdir. Colok matanya. Kalau dia mengelak, antum tanya, kenapa antum mengelak serangan saya? Wah, bodoh dong kalau Anda menerima serangan antum begitu aja. Loh, berarti antum punya pilihan untuk mengelak serangan saya. Ya, padahal antum nyerangnya itu nggak bilang-bilang, tapi dia bisa mengelak. Apalagi antum bilang, Ana pengen colok mata antum nih, tolong diem ya, ini takdir nih, antum diem ya, colok. Dia pasti ngelak, dia pasti nangkis. Bukti seseorang itu Allah berikan pilihan. Allah berikan pilihan, kemauan, kemampuan, hingga dia menangkis, hingga dia mengelak. Loh, antum punya kemauan, punya kemampuan untuk memilih. Kenapa antum pilih meninggalkan ketaatan? Berarti antum memang memilih untuk nggak taat. Antum memilih memang untuk maksiat. Jangan kemudian berdalih dibalik takdir, nggak bisa. Nih nih, kalau antum punya teman kayak gitu, ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, kemudian alasannya takdir, kalau dia sakit, jangan minum obat. Suruh jangan minum obat. Waduh, sakit nih, udah diam aja, terima takdir aja, mati ente. Wah enggak dong, Anda pengen berobat. Loh, berarti ente memilih untuk mencari kesembuhan. Kita bisa memilih untuk minum obat. Berdasarkan riset obat ini, insya Allah bisa menyembuhkan penyakit itu, kesembuhan dari Allah. Seperti itulah permisalan surga neraka, kata Syaikhul Utsaimin. Kalau misalnya diberikan kepada antum dua pilihan jalan. Bro, ini kalau kamu belok kanan, nanti akan berakhir di satu negeri yang indah. Antum dapat rumah, dapat pasangan, dapat pekerjaan. Wah, indah pokoknya. Ini kalau antum belok kanan. Tapi kalau antum belok kiri, waduh. Negeri yang ancur-ancuran. Boro-boro antum dapat rumah, apalagi pasangan. Isinya, wah, tawuran. Rusak pokoknya kalau antum belok kiri. Orang yang berakal akan pilih apa? Ke kanan, karena dia berakal. Wah, kanan aja lah. Kata Syaikhul Utsaimin, apa bedanya itu dengan berita tentang kabar gembira dengan surga dan berita tentang ancaman dengan neraka? Allah sudah kasih tahu semua. Nikmat surga begini loh, neraka begitu loh. Nabi Muhammad juga nerangkan surga sifatnya begini, neraka sifatnya begitu. Kita milih. Maka pilihlah dengan kemauan kita, dengan kemampuan yang kita miliki untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi Muhammad, kita yang terakhir tapi kita yang pertama. Maksudnya kita umat yang terakhir secara zaman, tapi secara kemuliaan kita yang pertama yang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ini contoh hafalan waktu SMP dulu. Makanya antum harus hafalkan banyak-banyak. Arba'in Nawawi 41, 42 hadis itu harus di luar kepala. Karena itu mencakup semua masalah. Nanti naik lagi Jami'ul Ulum wal Hikam, tambah 10 yang lain. Nah, terus. Karena manfaatnya nanti. Hafalkan sekarang, fahami maknanya. Nanti akan keluar dengan sendirinya. Kenapa? Karena antum sudah hafal. Nah, itu diantara contohnya. Kata Nabi Muhammad SAW, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Ada orang enggak mau. Mereka berkata, wahai Rasulullah, siapa itu orang enggak mau? Kok ada orang enggak mau masuk surga? Aneh. Kata beliau SAW,
man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat kepadaku masuk surga. Yang bermaksiat kepadaku dialah orang yang enggan. Ketika seorang bermaksiat, perintah Nabi Muhammad ditinggalkan, larangan Nabi Muhammad diterobos, yang Nabi Muhammad tidak ajarkan malah dibikin-bikin, itu secara tidak langsung Anda mengatakan Anda enggan masuk surga. Tapi kalau ditanya, pengen? Ya pengen. Tapi praktek kamu menunjukkan kamu nggak pengen. Ada perintah ditinggalkan, ada larangan malah diterobos, yang tidak pernah diajarkan dibikin-bikin. Bagaimana kemudian akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Para ulama disebutkan di sini membahas turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an ditulis di Allahul Mahfuz, lembaran yang terjaga, ia layaknya gudang semua keinginan Allah, kata Imam Ibnu Katsir. Secara bahasa, Allahul Mahfuz artinya lembaran yang terjaga, yaitu terjaga dari pencurian, terjaga dari pencurian setan, atau terjaga dari perubahan. Allah telah mencatat takdir, ketentuan seluruh makhluk di Allahul Mahfuz kapan? 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Sudah kecatat semua. Sudah Allah tentukan semua. Tapi ketentuan Allah itu kita nggak tahu. Yang kita tahu sekarang kita punya kemauan. Yang kita tahu sekarang kita punya kemampuan. Antum mau untuk belajar. Antum mampu untuk belajar. Hingga kemudian antum memilih untuk nyantri. Ini pilihan. Masih ada yang karena dipaksa orang tua? Ada. Ini peringatan. Kalau yang kemudian nyantrinya dipaksa, biasanya nggak tahan lama. Antum tahu dulu ana waktu nyantri ketika masuk 44 orang. Coba tebak, ketika lulus kami berapa orang? 4 orang. Masuk tuh 44. Yang lulus bersamaan itu cuma 4. Yang ketinggalan karena nggak naik berdua. Jadi total dari 44 tadi cuma 6. Usut punya usut, tanya punya tanya. Banyak teman-teman yang nyantri karena dipaksa orang tua. Akhirnya nggak tahan lama. Lawang dia dipaksa kok. Tahun kedua berhenti, tahun ketiga berhenti. Anda tidak katakan yang terbaik, enggak. Dulu sangat kecil, boro-boro kemudian bijak berpikir. Tapi temanlah yang menguatkan. Salah satu di antara yang 4 tadi, anak Sumatera. Anak Sumatera 1, Cirebon 1, Kalimantan 2. Kalimantan itu ana dan Ustadz Riza Rahman. Aktif di masjid-masjid Muhammadiyah. Teman kami yang dari Sumatera inilah yang menguatkan. Ketika di tahun kedua, banyak yang kemudian gak tahan pulang. Tentunya pesantren Islam Al-Irsyad waktu itu gak senyaman sekarang. Wah, jadul sekali. Gak betah pokoknya. Dia yang menguatkan. Kita ini dari tempat yang sangat jauh. Kita kesini aja naik kapalnya 1 hari 1 malam. Masa kita ingin kecewakan orang tua kita? Bayangkan, itu umurnya sama kayak antum lah. Waktu itu umur kami sama lah, kayak antum sekarang. Di tahun kedua masuk pesantren. Tapi sebijak itu dia berpikir. Dan iya juga ya, udahlah lanjut. Ya, kalau misalnya terpaksa, biasanya nggak tahan lama. Jangan sampai terpaksa. Saatnya sekarang memilih. Jangan sampai salah jalan. Orang tua itu basicnya bukan maksa, dia berikan arahan. Nak, nyantri aja ya. Tapi subhanallah, antum juga pengen. Itu top. Insya Allah akan bertahan lama. Antum akan merasa beruntung nanti. Ketika sudah aktif berdakwah,
punya keluarga, punya anak, punya kemampuan agama yang cukup untuk mendidik keluarga, antum bersyukurnya nanti. Alhamdulillah dulu nyantri. Betapa banyak perceraian terjadi di luar sana karena sang suami nggak tahu agama. Nggak bisa didik istrinya. Kenapa? Bagaimana bisa lawang ilmu agama nggak punya? Dia tidak tahu kewajibannya sebagai suami itu apa. Bahwasanya kewajiban dia menyelamatkan keluarganya, istrinya, anaknya dari neraka Allah dengan agama. Kapan? Sekarang belajarnya. Semua sudah ditentukan betul. Tapi kita tidak tahu ketentuan tersebut. Tugas kita sekarang, kita tahu Allah berikan kita kemauan, kita tahu Allah berikan kita kemampuan. Dengan dua hal tersebut, saya memilih untuk belajar agama. Harus bersabar, karena di kultum yang pendek Anda pernah sampaikan di sini, kehidupan kita memang kesusahan di atas kesusahan, capek, lelah, dari pagi sampai zuhur belajar. Nanti ada pelajaran tambahan, belajar terus, membosankan. Tapi subhanallah manfaatnya nanti, bersyukurnya nanti. Ketika antum sudah betul-betul dewasa, matang, apalagi sudah menjadi kepala keluarga, yang antum kenyam sekarang, yang antum tuntut sekarang, bermanfaat nanti. Maka ini pilihan. Misalnya antum tadi nggak nyaman ngangkat tangan ketika Anda tanya apakah diperintahkan atau disuruh ayah ibu, no problem. Tapi sekarang luruskan niat lagi. Dulu Anda ingat juga sampaikan antum nasihat yang sama. Jangan sampai terpaksa. Karena antum tidak akan ikhlas menjalani nuntut ilmunya nanti. Bismillah, capek, ya udah seperti ini. Antum pengen ngapain memangnya? Zamannya makin rusak, orangnya makin banyak yang rusak, dan antum diberikan kesempatan untuk kemudian belajar dengan atmosfer di sekitar teman-teman yang insya Allah baik-baik, soleh-soleh. Walaupun terkadang teman yang soleh itu nggak ngenakin, teman yang soleh itu nggak asik, kadang kaku, nggak bisa bercanda, tapi dia orang soleh, temenin. Karena ketika kita salah, dia yang paling pertama mengingatkan kita salah. Yang lain bisa jadi masa bodoh. Tapi teman yang soleh yang tadi yang kaku tuh, teman yang soleh yang tadi nggak asik tuh, ketika Anda salah, dialah yang mengingatkan. Karena sampai sekarang punya teman-teman seperti itu. Teman-teman pesantren dulu, ya kakak kelas, ya yang sekelas, ya adik kelas. Ini ketika Anda salah ngomong aja nih, dia menghubungi di sini. Afandul, ente salah ngomong itu. Afandul, hadis itu nggak temen. Waktu di pesantren saya nggak terlalu temenan. Waktu di pesantren nggak sekubu, nggak satu geng. Tapi dia orang soleh. Nggak asik orangnya, tapi dialah yang mengingatkan kita ketika kita salah. Jamaah mana tahu? Jamaah mana tahu? Bahkan kalau misalnya diukur, ya dia jauh sekali lebih populer. Tapi berarti dia nonton video saya. Sorry Rul, ente ngomong salah tuh katanya. Yang mana Pak? Yang mana sih? Ini poin ini, salah ente. Akhirnya di pertemuan berikutnya saya perbaiki. Ya, semua kita melakukan kesalahan. Siapa yang seperti itu? Teman-teman yang saleh. Bahkan ketika dulu pesantren pun temenan aja enggak. Tapi dia yang peduli. Wallahualam bishawab. Jadi seperti itu ya. Jadi sabar. Harus sabar nuntut ilmu, sabar punya teman yang saleh. Wallahualam bishawab. Lanjut. Kemudian sampai jam berapa nih? Hah? Kita berhenti jam berapa? Jam 11.45. Hah? 11.40, siap. Masih cukup. Lanjut. Perhatikan halaman 523. Salah satu di antara yang ditulis di Lauhul Mahfuz adalah Al-Quran secara lengkap.
Akan tetapi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap berdasarkan kejadian-kejadian. Allah berfirman dalam surah Al-Isra 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Perhatikan. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Ikhwati at-talab rahimakumullah. Itulah juga di antara hikmah kenapa Nabi Muhammad dulu dakwahnya itu pelan-pelan. Bahkan awal Nabi Muhammad berdakwah disebutkan di sekian bulan pertama, bukan sekian bulan, bahkan 3 tahun pertama, itu rahasia, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena ingin dakwah secara perlahan-lahan, menyampaikan firman Allah pelan-pelan. Padahal orang-orang Quraisy tahu Nabi Muhammad sudah dakwah. Cuman orang Quraisy merasa Nabi Muhammad belum terang-terangan, jadi mereka nggak pedulikan. Walaupun mereka tahu Nabi Muhammad sudah dakwah sebenarnya, karena sudah mulai sana masuk Islam, sini masuk Islam, tahu mereka. Cuma Nabi Muhammad belum terang-terangan. Untuk menyiapkan para sahabat yang menopang dakwah beliau, pelan-pelan. Itulah juga di antara hikmah, antum juga harus pelan-pelan nanti berdakwah. Tidak sedikit di antara kita nanti akan mungkin berselisih faham dengan orang tua, beda faham dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman di luar. Pelan. Dan mungkin butuh tahunan. Anda sering sebutkan contoh, mengingatkan orang tua untuk menurunkan gambar-gambar makhluk bernyawa yang dipajang di rumah, which is itu adalah foto keluarga. 10 tahun baru diterima. 10 tahun. Dari sejak di pesantren Ana tahu hukumnya, Ana surati mama. Zaman itu pakai surat. Nanti liburan ingatkan lagi. Ketika liburan belum ada yang diturunkan. Tahun berikutnya begitu lagi pakai surat. Sejak yang Ana ingat itu sejak kelas 3-an mungkin, kelas 3-an sanawiyah. Setahun lagi setelah antum. Sampai lulus Madinah mereka baru dengerin. Tapi ketika pulang liburan, Ana nggak main turun-turunin tuh. Wah, haram nih bah, turunin bah. Malaikat nggak masuk rumah bah, nggak gitu. Yang ada kamu ditembak sama abah. Apalagi pas ngomongnya abah lagi bersihin senapan angin. Wah, bersihin. Bah, haram nih, dijedor sekalian sama beliau. Enggak. Tapi begitu kemudian, kesabaran. Kemudian mereka juga mulai menghormati karena keilmuan kita. Mereka waktu itu pun abah, mungkin abah nonton nih, masih nawar abah. Tapi satu ya Rul, yang di kamar barang jangan diturunkan ya. No. Karena sebuah kebanggaan beliau punya anak 8, anak nomor 6. Sebuah kebanggaan bagi beliau, wah punya anak 8, dipajang foto keluarga di kamar. Sama bah, nggak usah bah, turunin aja bah. Malaikat rahmat nggak masuk ke rumah ini bah. Tidak ada kasih sayang Allah yang kemudian ditebar di rumah ini bah. Bawaannya panas rumah ini. Iya, malaikat yang tidak masuk rumah, yang ada gambar makhluk yang bernyawa yang dipajang. Ingat ya, dipajang. Dicantel, dipajang. Kalau yang flat kayak di karpet, kayak di sejadah, itu diperdebatkan oleh para ulama. Walaupun lebih baik tetap tidak menggunakannya, pakai karpet biasa aja. Sarung bantal, spray yang biasa-biasa aja. Yang terlarang itu bahasannya yang dipajang. Nah, beliau masih nawar tuh. Dan kita terangkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Malaikat yang membagi rahmat Allah tidak masuk dalam rumah yang di dalamnya ada tasawir. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir, kata Nabi Muhammad. Sama nih, hafalan waktu pesantren nih. Barusan.
sesungguhnya malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa yang dipajang. Kalau misalnya tidak bernyawa gimana? Samalah, nggak usah dipajang juga. Karena adik saya yang perempuan juga nawar. Gimana kalau yang dipajang itu bukan yang bernyawa? Di antaranya adalah tengkorak. Ya, aneh adik saya perempuan itu. Dulu waktu dia masih kuliah gitu. Dia suka pernak-pernik tengkorak. Perempuan padahal. Anak metal kayaknya. Bingung juga kan? Waduh. Tapi jawaban saya sama. Sudah, turunkan saja. Iya, malah tambah menyeramkan gitu kan. Wah, apalagi misalnya plus bonekanya. Di sini pasang boneka Annabelle gitu. Wah, kan serem ya. Udahlah, turunkan semua. Kakak saya, dia ngoleksi boneka banyak banget. Walaupun yang lucu-lucu, tapi dipajang. Sampai dia sendiri yang kerasukan. Ana ikut ngerukyah. Kak, tahu nggak kak, kenapa kakak begini? Nah baru, nih. Buang kak, aduh Rul ngumpulinya lama, ini beli sekian, aduh lah, sayang Rul, simpan-simpannya, buang. Bakar. Kan yang capek kita, habis diruqyah, kemudian berjalan hari, terkerasukan lagi. Tentunya beliau sudah meninggal, kakak anak yang perempuan. Jadi ketika terjadi percakapan, kakak anak yang pertama, yang juga sudah meninggal, terjadi percakapan ketika meruqyah kakak anak yang nomor 5, pas di atas anak perempuan. Itu ketika ditanya, kamu ini siapa? Kenapa kamu masuk ke tubuh saudari saya? Jawabannya apa coba? Ya tadi lewat depan rumah sini iseng aja katanya, pas saudara kamu lagi ngelamun, ya saya masukin. Kurang ajar. Jadi karena iseng katanya. Tapi kalau yang iseng begitu di ruqyah gampang insya Allah keluar. Yang susah itu kalau jin suruhan. Jin suruhan kemudian untuk merasuki tubuh seorang. Wah, itu ngeruqyahnya repot. Karena dia suruhan. Dia keluar pun dia akan dihukum. Kalau yang tadi iseng, keluar dia dengan sukarela. Abah dan mama dulu waktu itu juga sadarnya kenapa? Om kerasukan di rumah. Akhirnya kakak saya yang pertama itu yang juga sudah meninggal, yang nggak akan tahu nggak om sampai seperti ini bah, mak. Kenapa? Ini pajangan kita ini loh. Malaikat nggak masuk rumah ini, yang ada setan semua di rumah ini. Iya. Baru kemudian diturunkan. Iya ya. Ini untuk semuanya nih. Nggak usah pajang-pajang, nggak usah. Terlepas dari perdebatan, dialbumkan itu debat lah, ya. Foto dipajang semua, tamu datang kemudian kita bisa menerangkan, ngapain, nggak usah. Ini foto Ustadz pas kapan nih Tat? Oh ini foto pas saya, ya dulu lah lagi susah nih Pak. Yang ini Tat, sudah sukses Tat. Wah ini masih susah ini. Jadi apa kebanggaannya majang foto? Ganteng amat juga enggak. Bukan cover boy. Orang juga lihatnya, ya nggak usah, turunin aja, turunin. Cuman tentunya ya ini Anda menerangkan ke antum butuh waktu yang lama terkadang. Jadi harus sabar ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Perhatikan halaman 523. Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala mukfin 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad SAW membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkan secara bertahap. Karena memang dakwah juga harus seperti itu, pelan-pelan. Tidak semua kebenaran kita sampaikan secara langsung. Dia perlu dipilah di momen-momen yang tepat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithun nasa biqadri uqulihim. Ajaklah manusia itu berbicara berdasarkan kadar akalnya. Yang Anda ajak bicara mungkin juga lulusan pesantren, beda tuh, bisa debat tuh. Yang Anda ajak bicara mungkin dia orang awam. Yang Anda ajak bicara mungkin bahkan bukan cuma awam, akalnya kurang. Beda. Tidak semua kebenaran kita sampaikan, enggak. Perlu momen yang tepat, pengwaktuan yang tepat, dan mengedepankan yang lebih penting dibandingkan yang penting.
Ya. Kata Ali bin Abi Thalib menunjukkan, aturidu ayyukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan? Kadang Allah dan Rasulnya, firman dan sabda itu tertolak, kita yang menyampaikan salah. Terkadang firman Allah tertolak, sabda Nabi Muhammad yang sahih tertolak, kenapa? Kita yang salah dalam menyampaikan. Tutur kata kita salah, diksi yang kita gunakan salah, cara kita salah, timingnya salah. Kayak nasihat, kayak ke Abah tadi misalnya. Beliau lagi bete, akhir bulan, belum ada duit. Bah, nang pian gawe ini haram bahai. Pian mun kini taruh syirik, musyrik, mati syirik pian bahai. Sidin lagi akhir bulan, kada bebajuan, lagi membersih senapan. Antum bahas sidin syirik, nyawani. Timing itu penting. Ya, itu contoh saja. Abah yang nggak seperti itu ya, Bah. Ya. Alhamdulillah abah saya nonton terus sekarang. Wah, pakai headset. Wah, macet-macet nih ya. Wow, pulsanya habis. Abah zaman sekarang ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Kemudian Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang penuh keberkahan sebagaimana perkataan atau pendapat Asy-Sya'bi. Allah berfirman dalam ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Yang artinya adalah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Nah ini penting nih. Kita dalam Islam meyakini adanya tabarruk, nyari berkah, ngalap berkah. Itu ada dalam Islam. Ada di masyarakat kita, tapi ya kebanyakan yang ada di masyarakat kita prakteknya salah. Tabarruk itu ada dalam bahasan syariat Islam, tapi harus benar caranya. Tabarruk itu nyari berkah. Sang pemberi berkah, berkah itu artinya kebaikan. Kebaikan yang banyak dan berkesinambungan, kontinu. Yang maha memberikan berkah, Al-Mutabarik huwallah. Allah yang maha memberikan berkah kepada hal-hal yang Allah inginkan. Waktu tertentu, perhatikan, ada 6 hal, perhatikan. Hak Allah untuk memberkahi waktu tertentu, tempat tertentu, orang tertentu, amal tertentu, benda tertentu. Akhirnya pada 5 perkara ini kita boleh tabarruk. Di waktu itu, di tempat itu, di orang itu, di benda itu, dengan amal itu. Tapi harus dengan cara yang benar. Harus memenuhi persyaratan yang tepat. Hingga kemudian praktek tabarruknya, ngalap berkahnya, nyari berkahnya benar. Persyaratan 1, santai-santai. Ini enggak keluar di ulangan, enggak. Ini pengetahuan untuk antum saja. Persyaratan pertama tabarruk yang benar adalah 1, orang itu, benda itu, waktu itu, tempat itu, amal itu betul-betul difirmankan, betul-betul disabdakan, diberkahi. Ini syarat pertama. Harus ada dalil yang menerangkan 5 hal ini memang diberkahi. Contoh mudah, nih. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Waktu yang diberkahi. Karena Allah sebutkan malam yang diberkahi. Makanya 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu adalah malam paling utama selama setahun. Sedangkan pagi dan siang paling utama selama setahun, paling utama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mutlak. Jika berbicara pagi petang, paling utama selama setahun, di mana beramal di waktu itu lebih utama dibandingkan waktu-waktu yang lain, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi jika berkaitan dengan malam, bahwasanya beribadah di malam itu lebih utama dibandingkan semua malam yang lain selama 1 tahun,
10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu malam paling utama. Karena di antara keutamaan atau yang menyebabkan dia utama adalah turunnya Al-Quran di malam itu. Ini contoh mudah. Jadi malamnya, salah satunya waktu, itu sudah memenuhi persyaratan. Dia diberkahi. Contoh tempat misalnya. Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ali Imran 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama kali yang diperuntukkan untuk segenap umat manusia adalah rumah ibadah yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama lamanya Mekkah. Baitul Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi tempatnya kata Allah mubarakan, tempat tersebut diberkahi. Itu contoh. Persyaratan yang dimiliki, ada waktu yang diberkahi, ada tempat yang diberkahi. Syarat yang kedua, cara nyari berkahnya harus seperti yang Nabi Muhammad ajarkan. Kayak misalnya Ka'bah al-Musyarrafah dan Makkah al-Mukarramah, tempat yang diberkahi. Maka tabaruknya harus benar. Tawaf di sana, cium Hajar Aswad, sholat di sekitarnya, baca Al-Quran. Seperti yang Nabi Muhammad lakukan tabaruknya. Atau ketika misalnya berdoa dengan iltizam, berdoa dengan menempelkan wajah, dua telapak tangan dan dada, itu hanya di multazam. Jarak antara Hajar Aswad dan pintu. Wah, nggak ada papan tulis ya. Nih kalau antum bayangkan nih, ini kubusnya Ka'bah, sini Hajar Aswad, sini pintu. Maka multazam itu cuma di sini. Maka kalau ingin doa dengan menempelkan wajah, dua telapak tangan dan dada, cuman di situ. Bukan di semua sisi Ka'bah. Tapi banyak kaum muslimin melakukannya di semua sisi Ka'bah. Salah. Tempatnya sudah benar, tempat yang diberkahi, tapi cara kamu salah. Maka percuma. Apalagi misalnya tempatnya saja tidak difirmankan diberkahi, tidak disabdakan diberkahi, maka tidak perlu bertanya gimana ya Nabi Muhammad waktu itu mencari berkah. Nggak bakal ada, lawang tempatnya saja tidak disebutkan. Orang nyari berkah naik ke Gua Hiro, orang nyari berkah capek-capek naik ke Gua Tsaur, orang minta nyari berkah naik ke Jabal Rahmah. Dalilnya aja nggak ada. Persyaratan pertama aja nggak ada. Maka persyaratan kedua nggak perlu dibahas. Lawang dalil pertama aja nggak ada. Ya, banyak orang itu, jamaah itu, capek naik ke Jabal Nur untuk masuk ke Gua Hiro, naik ke Jabal Tsaur untuk masuk ke Gua Tsaur, nanti sholat di sana. Ngapain? Persyaratan pertama tidak terpenuhi, sudah. Apalagi kemudian yang kedua. Kita tutup dengan ayat ini. Kemudian Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang penuh keberkahan sebagaimana perkataan Asy-Sya'bi di awal tadi. Allah berfirman yang artinya adalah Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ayat yang kedua dan yang ketiga dari surah Al-Qadar. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan lanjutkan membahas tentang sebab penamaan Lailatul Qadar di halaman-halaman berikutnya. Dan kemudian ada pembagian takdir. Ada takdir secara umum, ada yang tahunan, ada yang harian, ada yang secara umur. Insyaallah kita akan bahas yakni keterangan lanjutan Al-Ustaz Al-Fadil Firanda untuk surah Al-Qadar ayat 2 dan 3 ini. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang enggak hadir? Siapa yang enggak hadir? Hadir semua ya. Jadi Anda tinggal tanda tangan nih. Kemarin yang enggak datang siapa ya? Yang masih di rumah ada kah? Siapa? Yang masih di rumah siapa? Bilal?
Bentar, satu dulu. Muhammad Bilal. Oke. Terus siapa lagi yang masih di rumah? Siapa? Nabil. Oh, Muhammad Nabil. Ada yang lain? Siapa? Fikri. Oh, Zulfikri. Fikri. Fikri, oke. Terus? Siapa? Sastra. Kausar Fitri. Oh, sastra. Udah? Hah? Sudah ya? Berarti sisanya hadir semua ya? Insya Allah pelajaran tafsir selanjutnya akan di masjid terus, supaya kemudian bisa sama-sama. Artinya enggak dipisah kayak kemarin, karena cukup lelah dengan materi yang sama, kemudian dengan kelas yang berbeda. Jadi makanya digabung. Kemudian antum juga sabar untuk lelah untuk naik ke masjid ya. Oke, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.